mempersembahkan buku karangan Dr. Tubagus Wahyudi dengan judul The Secret of Public Speaking Mastery. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu poin dari buku The Secrets Public Speaking Mastery, yang mana buku ini ditulis oleh Dr. Tubagus Wahyudi yang biasa kita kenal sebagai Om Bagus, yang mana buku ini banyak sekali mengajarkan kepada kita teknik dalam public speaking, bagaimana ekspresi kita saat kita berbicara, bagaimana pikiran dan ucapan selaras saat kita mengucapkannya, dan juga bagaimana tubuh kita digerakkan dan kita menguasainya, bukan kita dikuasai oleh tubuh kita, tapi kita menguasai tubuh kita. Namun kali ini saya akan membahas tentang menambah database di otak kanan dan bagaimana menghidupkannya. Dan saya akan menganalogikan, ada sebuah mangkok yang berisi air, maka kapanpun kita dapat menuangkan air tersebut. Tapi jika mangkok itu tak terisi air, maka kita tidak akan bisa menuangkannya, karena di dalam mangkok tersebut tidak ada isi air tersebut. Maka saya menganalogikan bahwasanya mangkok ini sebagai otak kanan kita, dan airnya itu sebagai ilmu, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Dan juga di sini bagaimana data itu baik dan buruk itu tergantung kita. Kita yang memasukkannya, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, itu semua akan menjadi data di otak kita, dan juga penyimpanan data di otak kiri, di otak kanan kita. Di dalam buku The Secrets Public Speaking Mastery ini terdapat 3 cara bentuk latihan bagi kita agar kita dapat menambahkan database baru berbentuk ilmu pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman. Dimana yang pertama itu adalah dengan kita membaca buku. Kenapa demikian? Karena buku adalah gudangnya ilmu. Para penulis banyak yang menulis karyanya agar dapat dibaca oleh generasinya dan menjadi bermanfaat bagi keduanya. Dengan membaca buku, kita dapat menambahkan database baru, dan hanya dengan bersendiri membaca apa yang kita baca, bisa melalui artikel, bisa juga melalui koran, bisa melalui jurnal, bisa melalui PDF, dan bisa juga dengan alat yang sering kita bawa, yaitu gadget kita. Banyak sekali bacaan di sana. Itu akan menambahkan ilmu, pengetahuan yang baru, database yang baru bagi kita. Membaca buku, banyak sekali orang yang salah perspektif, dimana dia saat melihat buku langsung saja seperti membencinya, seperti dia mengatakan, saya
saya ini seorang ahli hukum. Kenapa saya harus membaca buku sejarah? Saya ini adalah seorang kedokteran. Kenapa saya harus membaca buku ekonomi? Itu yang menjadi salah perspektif bagi pembaca, karena dia hanya mementingkan wawasan untuk karirnya sendiri tanpa menambahkan ilmu yang lain agar dia dapat menambahkan ilmu-ilmu yang baru yang belum dia ketahui dalam bidangnya tersendiri. Dan untuk seorang yang selalu mengeluh kenapa saya membaca buku ini selalu bosan, kenapa saya melihat buku ini kok terkesannya itu menakutkan, seperti ketika ada buku yang tebal sekali hingga pada saat itu pemikirannya pun langsung berbeda, bahwa saya kok ini bukunya tebal sekali, bikin malas saja buku tebal seperti ini. Nah, untuk kalian yang sering sekali mengeluh seperti itu, yang sering sekali yang membuat kalian akhirnya tidak membaca buku sama sekali, maka tanamkan dan ulangi kata-kata positif hingga 9 kali ataupun bisa lebih dengan ucapan buku ini tipis, buku ini sangat ringan saya baca, buku ini sangat mudah saya bisa menghatamkan buku ini. Lalu bacalah buku ini dengan tersenyum, jangan cemberut, karena posisi dan ekspresi kita dapat mempermudahkan kita dan niat dan keyakinan untuk kita bisa membaca buku ini akan menjadi perubahan bagi kita. Yang kedua adalah menyimak dan mendengarkan. Kenapa demikian? Karena Anda akan menjadi seorang public speaking, karena kalian ada seorang yang nanti akan menjadi ahli dalam berkomunikasi. Maka tanamkan dalam diri Anda untuk selalu mendengarkan orang lain saat berbicara. Harus sadar bahwasanya Anda akan menjadi pendengar yang baik, karena semua itu akan menjadi timbal balik ke kita. Ketika kita tidak suka mendengarkan orang lain, nanti demikian pun seperti itu, orang lain akan bosan saat kita berbicara, akan tidak ingin mendengarkan kita saat kita berbicara. Yang ketiga adalah berdialog dan berdiskusi. Poin ketiga ini sangat memudahkan bagi kita yang kita sekarang seorang mahasiswa, yang sekarang adalah seorang guru, seorang pembisnis. Maka berdialoglah dan berdiskusilah apa permasalahannya, berdiskusilah tentang apa saja, agar semua itu bisa menambahkan data baru ke otak kanan kita untuk kita menyimpan lebih banyak data setiap harinya. Namun bukan hanya saja menyimpan, tapi kita harus pandai dalam mengaktifkannya. Mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita dahulukan saat kita keluarkan data-data yang ada di otak kita. Bisa dengan cara buatlah data tersebut menjadi hal yang terkesan bagi kita, hal yang sering kita ulang-ulang, hal yang selalu kita yakini akan menjadi baik bagi kita.
maka otomatis dengan otomatisnya data tersebut akan keluar tanpa kita sadari. Karena sesuatu yang sering kita ulang akan menjadi pribadi kita. Segala sesuatu yang kita yakini akan menjadi bentuk karakter kita. Maka banyak sekali yang mengatakan pikiran adalah ucapan yang tidak mengeluarkan suara. Bagaimana pemikiranmu, itulah dah karaktermu. Bagi teman-teman yang belum puas dengan apa yang saya sampaikan, bagi teman-teman yang masih ingin menambahkan ilmunya lebih jauh lagi, saya anjurkan bagi teman-teman untuk membeli buku ini, yaitu buku The Secret Public Speaking Mastery. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan webinar gratis bersama Om Bagus sebagai penulis, dan nantinya kalian akan bisa bertanya jawab pada beliau apa yang teman-teman belum pahami dari buku ini. Ingat, untuk saat ini buku The Secret Public Speaking ini sangat terbatas sampai akhir bulan ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.